Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik hebat dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Tidak lupa saya juga menyapa Bapak dan Ibu wali murid yang telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir dalam kegiatan daring hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurkusnadi atau sering dipanggil Tiara. Hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema belajar itu seru. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya punya pantun untuk adik-adik semua. Pagi hari minum susu, minumnya pakai roti. Kalau belajar itu seru, prestasi datang menghampiri. Adik-adik yang saya banggakan, jika kalian mendengar kata belajar, pasti yang kalian bayangkan adalah buku tebal, tugas banyak, dan soal-soal sulit. Betul tidak? Sebenarnya belajar tidak selalu seperti itu. Belajar bisa dilakukan dengan cara bermain, bernyanyi, atau mencoba hal-hal baru. Misalnya, menebak kata dari gambar, membuat cerita bergambar, dan menghitung benda yang ada di rumah sambil bermain. Jadi, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Adik-adik yang saya banggakan, saya ingin bertanya, pernah gak sih kalian merasa senang ketika kalian bisa mengerjakan soal yang menurut kalian itu sulit? Dan pernah gak sih kalian ngerasa bangga karena mendapatkan pujian dari guru di kelas? Nah, perasaan senang dan perasaan bangga inilah yang menunjukkan bahwa belajar itu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah, hal ini ternyata juga didukung dari berbagai lembaga penelitian yang ada di dunia loh. UNESCO yang mengatakan, jika lingkungan belajarnya positif, maka dapat membantu meningkatkan motivasi belajar anak, rasa percaya diri, serta meningkatkan hasil belajar anak. Nah, ini artinya ketika kalian belajar di dalam suasana yang menyenangkan, merasa dihargai, dan tidak takut melakukan kesalahan, maka kalian akan berani mencoba hal-hal baru dan lebih mudah memahami pelajaran. Jadi, ketika adik-adik merasa nyaman saat belajar, lebih sering mendapatkan semangat dari orang tua dan guru, maka potensi kalian untuk berkembang sangatlah besar. Oleh karena itu, jangan takut jika belum bisa, jangan malu jika jawabannya masih salah. Setiap orang hebat yang kita temui hari ini pernah melakukan kesalahan saat belajar. Yang membedakan adalah mereka pantang menyerah dan terus mencoba. Bapak dan Ibu wali murid yang saya hormati, keberhasilan anak dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh sekolah. Peran keluarga juga sangat penting. Bahkan, rumah adalah sekolah pertama bagi anak dan orang tua adalah guru pertama bagi anak. Kemendikbud menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak sangat berpengaruh pada perkembangan akademik maupun karakter anak. Anak-anak yang mendapatkan perhatian, pendampingan, dan motivasi dari keluarga cenderung lebih percaya diri, lebih disiplin, dan memiliki motivasi belajar yang baik. Namun, dukungan tidak harus berupa les tambahan atau fasilitas yang mahal. Hal sederhana seperti menemani anak belajar beberapa menit, menanyakan kegiatannya di sekolah, atau memberikan apresiasi kepada anak adalah sebuah dukungan yang sangat berarti bagi anak. Selain itu, UNICEF menjelaskan bahwa anak-anak belajar lebih efektif ketika mereka merasa aman, nyaman, dan mendapat dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya. Ketika anak merasa dicintai, dihargai, dan didengar, mereka akan lebih siap menerima pelajaran dan lebih berkonsentrasi dalam belajar. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hasil belajar itu bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga tentang suasana yang mendukung. Anak yang bahagia lebih mudah menerima pelajaran dibandingkan dengan anak yang merasa takut dan tertekan. Adik-adik yang saya banggakan, saya ingin bertanya lagi nih, kalau kalian punya cita-cita ingin menjadi dokter, menjadi pesepak bola, menjadi konten kreator, dan lain sebagainya, bisa gak sih diwujudkan tanpa belajar? Tentu saja tidak bisa ya. Belajar itu seperti jembatan yang membantu kita menuju impian. Mungkin hasilnya tidak terlihat hari ini ataupun besok, tetapi setiap halaman buku yang kalian baca, setiap soal-soal yang kalian kerjakan, dan setiap usaha yang kalian lakukan adalah langkah menuju masa depan yang kalian impikan.
Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya sayangi, dari pertemuan singkat kita hari ini, ada 3 hal yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama, belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Kedua, anak-anak perlu percaya diri, aktif bertanya, dan tidak takut melakukan kesalahan saat belajar. Ketiga, dukungan orang tua dan lingkungan yang positif dapat membantu anak berkembang dan meraih prestasi yang lebih baik. Mari jadikan rumah dan sekolah sebagai tempat nyaman untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-cita. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Ke pasar membeli pepaya, jangan lupa membeli ketan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.